mendapatkan petunjuk. Baik, dari ayat ini bisa kita simpulkan berarti fadilah, keutamaan tauhid yang pertama kira-kira apa? Masih ingat? Keutamaan tauhid yang pertama apa? Mendapatkan, Masya Allah, mendapatkan keamanan dan petunjuk. Nah, ini keutamaan yang pertama. Jadi beliau mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak langsung menulis keutamaan tauhid yang pertama ini, tapi beliau langsung membawakan dalil. Dari dalil ini bisa kita simpulkan keutamaan tauhid yang pertama adalah mendapatkan keamanan dan juga petunjuk. Kemudian dalil kedua yang dibawakan oleh beliau adalah hadis Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Jadi hadis ini ada 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis ini. 5 perkara ini kalau ada pada diri seseorang, maka tauhidnya sudah benar. Dan ketika tauhidnya sudah benar, jaminannya apa? Atau balasannya apa bagi orang yang memiliki 5 perkara ini dalam dirinya? Ada yang masih ingat balasannya apa bagi orang yang memiliki 5 perkara ini dalam dirinya apa? Masuk surga. Terus masuk surga sesuai dengan amalannya. Atau dengan kata lain atau pengertian lain, masuk surga meskipun dia memiliki amalan-amalan keburukan. Jadi ini ada 2 makna. Ada khalaqallahul jannah sesuai dengan amalannya. Dalam surga itu sesuai dengan amalannya. Pengertian yang kedua adalah Allah akan memasukkan dia ke dalam surga meskipun dia memiliki amalan-amalan keburukan. Dan ini luar biasa keutamaan tauhid. Orang yang tauhidnya itu sudah benar akan masuk surga meskipun masih punya dosa-dosa. Baik, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Insya Allah sekarang kita masuk pada hadis berikutnya atau dalil berikutnya yang dibawakan oleh muallif. Jadi insya Allah di sini sudah ada gambaran ya. Keutamaan tauhid yang pertama apa tadi? Mendapatkan keamanan dan juga petunjuk. Keutamaan tauhid yang kedua apa? Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga meskipun punya dosa, punya amalan-amalan buruk. Baik. Sekarang kita masuk pada dalil yang ketiga. Mungkin ada yang bantu membacakannya? Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Ibn. Wa inna Allaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharapkan pada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Naam, ahsanta. Hadis berikutnya yang akan kita pelajari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Idban, dari sahabat yang bernama Idban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka untuk dimasuki oleh siapa? Yaitu man qala la ilaha illallah,
Allah mengharamkan neraka untuk dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah orang ini hanya sekedar mengucapkan begitu saja terus masuk surga? Ternyata tidak. Harus ada syaratnya. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah diharamkan masuk neraka, betapa enaknya seperti itu. Semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan orang kafir pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang munafik juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah hanya sebatas ucapan saja? Ternyata tidak. Ada kaitannya, ada ikatannya atau ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya betaghi bidzalika wajhallah. Yaitu ketika mengucapkan la ilaha illallah betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa maksudnya? Mengucapkan itu dengan ikhlas. Apakah maksud dengan ikhlas itu? Nanti akan kita jelas lebih jauh, terutama di kesimpulan nanti pada akhir pembahasan ini. Yang dimaksud dengan mengharapkan wajah Allah adalah dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi dia ucapkan la ilaha illallah, dan la ilaha illallahnya ini tidak dicampurkan dengan kesyirikan, semata-mata mengharapkan wajah Allah. Karena dia yang dituju adalah wajah Allah, tidak mengharapkan kepada selain Allah. Baik, di sini kata Rasulullah, Allah akan mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan mengharamkan neraka? Para ulama menyebutkan ada dua makna. Yang pertama adalah Allah mengharamkan untuk masuk neraka. Jadi orang ini diharamkan untuk masuk neraka. Ini makna yang pertama. Berarti apa maksudnya? Kalau diharamkan untuk masuk neraka, maknanya apa? Sama sekali tidak masuk neraka. Ini makna pertama. Diharamkan masuk neraka, berarti sama sekali orang ini tidak akan menyentuh api neraka. Makna kedua adalah diharamkan kekal di dalam neraka. Beda atau sama dengan makna yang pertama tadi? Tentu berbeda. Makna kedua ini diharamkan kekal, berarti ada kemungkinan dia masuk neraka, tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Nah, jadi makna sesungguhnya Allah haramkan neraka dua makna. Allah haramkan dia masuk neraka sama sekali tidak masuk, atau Allah haramkan dia kekal di dalam neraka. Tergantung apanya? Tergantung amalannya. Ya, tergantung amalannya. Tergantung tauhidnya. Setingkat apa sempurna tauhidnya itu. Kalau tauhidnya itu tingkatannya adalah betul-betul sempurna, maka dia sama sekali tidak masuk neraka. Tapi tauhidnya itu tingkatannya tidak sampai tingkatan sempurna, maka bisa jadi dia masuk neraka. Mungkin kita sudah singgung di pembahasan sebelumnya. Untuk merealisasikan tauhid itu sekurang-kurangnya ada 3 syarat. Yang pertama apa itu? Al-ilm. Harus punya ilmu tentang la ilaha illallah. Harus faham apa yang dia ucapkan itu. Orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau dia tidak faham apa yang dia ucapkan, sama saja la ilaha illallah yang dia ucapkan itu tidak berfaedah, karena dia tidak faham. Baik, sekarang kita tanya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira sudah faham belum la ilaha illallah? Yang ada dalam pemahaman kita, yang ada dalam benak kita itu apa? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini sudah faham. Kita sudah punya ilmu tentang la ilaha illallah. Yaitu kita tidak boleh menyembah kepada siapapun selain Allah, dan kita harus menetapkan Allah saja yang kita sembah. Kemudian syarat yang kedua apa? Setelah kita itu faham, yaitu as-sidq. Apa itu as-sidq? Ya, kalau artinya jujur. Jujur apanya?
jujur dalam hati, keyakinannya. Jadi dengan penuh keyakinan dia mengucapkan itu bukan hanya di lisan, tapi hatinya juga ikut meyakini. Apakah ada orang yang mengucapkan di lisan saja tapi hatinya tidak meyakini? Ada atau tidak kira-kira? Ada. Yakin? Contohnya apa? Ada atau banyak? Contohnya mungkin pernah kita kasihkan contoh. Orang-orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan di lisan, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami bersaksi kami ini masuk Islam. Kami bersaksi kami ini mengikutimu, engkau adalah Rasul Allah. Tapi ternyata hati mereka itu masih kafir. Hatinya itu tidak percaya. Mereka itu hanya di lisan saja mengucapkan itu. Maka kalau seperti ini, tauhidnya itu tidak sah. Kemudian yang ketiga, setelah kita itu yakin di dalam hati, yang ketiga adalah al-amalu bimuqtadah, mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Harus diamalkan. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Kalau kita sudah jadikan Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai sesembahan kita, maka konsekuensinya adalah apapun yang diperintahkan oleh Allah harus kita taati. Apapun yang dilarang oleh Allah harus kita jauhi. Ini konsekuensi la ilaha illallah, mengamalkan. Nah, dalam masalah mengamalkan ini, orang yang bertauhid ternyata tidak satu level, berbeda-beda. Dia percaya, dia yakin, dia juga mengetahui tentang la ilaha illallah, tapi dalam pengamalannya kadangkala ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, orang yang pengamalannya sempurna, mereka itulah yang tadi diharamkan neraka. Makna yang pertama, apa tadi makna yang pertama? Tidak masuk neraka sama sekali. Dia tauhidnya sempurna, pengamalannya juga sempurna, dosa-dosanya dia tidak ada, artinya dia selalu bertobat kepada Allah. Maka sempurna seperti ini tidak akan masuk neraka sama sekali. Tapi kalau pengamalannya itu sedikit, yang banyak adalah dosa-dosanya, maka orang seperti ini ada kemungkinan dia bisa masuk neraka, tapi diharamkan apa? Kekal di dalam neraka. Jadi ini makna Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam mengucapkannya itu yabtagi bidzalika wajh Allah, yaitu dia mengucapkan dengan penuh keimanan. Dia mengucapkan dengan penuh keikhlasan. Karena ada hadis lain sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi adna mithqala dzarratin min khairin. Keluarkanlah orang-orang dari penghuni neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah meskipun hanya sebesar dzarrah. Keluarkan dari neraka itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun di dalam hatinya ada keimanan hanya sebesar dzarrah, semut yang paling kecil. Min khairin, dari kebaikan, atau dalam riwayat yang lain dari keimanan. Keimanannya hanya sebesar dzarrah. Kalau ada di dalam hatinya, maka nanti pada hari kiamat akan dikeluarkan dari neraka. Baik. Maka yang menjadi patokan di sini adalah orang mengucapkan la ilaha illallah itu di hatinya, yaitu dipenuhi dengan keikhlasan dan keimanan. Atau dengan kata lain, dia tidak syirik. Kalau orang yang berbuat syirik tentunya tidak akan dikeluarkan dari neraka. Ya Pak ya? Kalau orang yang berbuat syirik akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau orang yang di dalam hatinya ada keimanan, artinya dia tidak berbuat syirik. Baik, ini dalil yang kita pelajari, yaitu innallaha fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah
yabtaghi bidzalika wajhallah. Dan ini juga menjadi bantahan kepada beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Ada orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka berkeyakinan la ilaha illallah hanya sekedar diucapkan saja selesai. Apakah ada seperti itu? Ada. Kelompok dalam Islam, aliran dalam Islam, mereka punya keyakinan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di mulut saja itu sudah sah. Ada. Siapa itu mereka? Sufi? Qadarullah. Qadariyah. Qadarullah. Bukan qadarullah ya. Kalau qadariyah nanti dalam masalah takdir. Ini masalah keimanan. Ada sekelompok yang meyakini iman itu hanya di lisan, nggak usah beramal, nggak apa-apa, nggak usah yakin, nggak apa-apa. Yang penting dia bersaksi, dia bersyahadat cukup. Siapa itu kira-kira? Jahmiyah. Nah, kelompok Jahmiyah itu mereka meyakini hanya sekedar ucapan. Jadi kalau seperti Fir'aun itu orang yang beriman menurut kelompok ini. Kok bisa Fir'aun mengakui Allah Subhanahu wa taala? Sebelum meninggal Fir'aun ini berdoa kepada Allah, mengakui saya berserah diri kepada Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa. Bagi kelompok ini Fir'aun termasuk orang beriman. Kenapa? Dia sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ngeri atau tidak? Nah, ini sangat salah, sangat keliru karena bertentangan dengan nas-nas yang lain. Nas-nas yang lain menyatakan Fir'aun itu orang yang paling zalim, orang yang paling sesat, orang yang akan disiksa oleh Allah. Bahkan setiap hari pagi dan sore itu Fir'aun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam kubur, alam barzakh. Ditampakkan tempat kembalinya bil ghudwi wal asal, ya, setiap pagi dan petang di alam kuburnya. Ditampakkan tempat kembalinya di neraka. Nah, atau kelompok ini juga mengatakan bahwasanya iblis itu adalah orang yang beriman atau makhluk yang beriman. Kok bisa? Karena iblis juga mengakui Allah Subhanahu wa taala. Fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in, dengan keperkasaanmu ya Allah. Wah, iblis mengatakan begitu dalam Al-Qur'an. Dengan keperkasaanmu ya Allah. Iblis mengakui Allah itu perkasa atau tidak? Perkasa. Iblis mengakui Allah itu sebagai Tuhan atau tidak? Mengakui. Berarti iblis beriman. Benar atau enggak ini? Ya, ini enggak benar ya. Ini kelompok yang menyimpang. Karena dibangun dari kaedah yang salah di dalam memahami iman. Iman itu mereka pahami hanya ucapan. Dan ada kelompok juga yang kebalikan daripada kelompok ini, yaitu apa? Mereka mengatakan kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia melakukan dosa alias dosa besar, maka imannya itu hangus seketika, hilang seketika. Ada atau tidak? Ada kelompok seperti ini. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi berbuat dosa besar. Contohnya apa? Berzina. Ada orang Islam yang berzina. Ada orang Islam yang minum khamar. Ada orang Islam yang berjudi. Bagi kelompok ini, orang-orang semacam ini imannya hangus, imannya hilang, alias dia menjadi kafir. Wah, ini lebih berbahaya lagi, karena mengkafirkan orang Islam. Ini sangat berbahaya. Siapakah kelompok ini? Ya, kelompok Al-Mu'tazilah dan juga Al-Khawarij, yang mengatakan bahwasanya iman itu bisa hilang dengan perbuatan dosa besar. Baik, keyakinan yang benar seperti apa? Keyakinan yang benar itu adalah di tengah-tengah.
iman itu harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan, iman itu, syahadat itu tidak akan sah. Wajib diucapkan. Orang kalau mau masuk Islam harus syahadat, dan syahadatnya itu harus diucapkan. Apakah ada orang yang hatinya beriman, hatinya percaya, kebaikannya juga banyak, tapi dia belum mengucapkan la ilaha illallah? Ada tidak orang seperti ini? Ada. Contohnya? Ya, pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Abu Thalib itu kebaikannya mungkin kita kalah. Kita mungkin kalah kebaikannya sama Abu Thalib yang berkorban untuk menyebarkan dakwah Rasulullah, Abu Thalib. Dan kalau dengan hikmah Allah, kalau tanpa beliau mungkin Rasulullah sudah dihabisi, sudah dibunuh. Rasulullah tidak dibunuh, Rasulullah itu tidak disakiti karena mereka masih menghargai pamannya ini. Karena paman adalah tokoh besar, kebaikannya luar biasa. Dia korbankan tenaganya, pikirannya, hartanya untuk dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga sudah percaya dengan kebenaran Rasulullah. Dia yakin dengan firman Allah yang diturunkan, yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad, sangat yakin. Tapi apakah Abu Thalib ini menjadi muslim? Tidak, belum. Kenapa? Alasannya karena belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini perlu pemahaman yang benar, harus diucapkan, kemudian harus diyakini, kemudian harus diamalkan. Ini 3 syarat, atau bahkan ini menjadi rukun daripada iman. Kalau salah satunya tidak ada, maka iman itu tidak sempurna. Baik, ketika iman ini sudah sempurna, sudah mengatakan la ilaha illallah, maka tidak akan bisa dihilangkan begitu saja. La ilaha illallah ini tidak bisa hilang begitu saja. Dengan dosa apapun tidak bisa menghilangkan la ilaha illallah ini. Ini ada dosa, ini adalah la ilaha illallah. Dosa apapun tidak bisa menghilangkan la ilaha illallah ini, kecuali satu dosa yang bisa menghilangkan la ilaha illallah. Apa itu? Syirik. Itu yang bisa menandingi la ilaha illallah. Kalau dosa selain daripada syirik tidak bisa menandingi la ilaha illallah. Artinya apa? Kalau orang punya la ilaha illallah, dia punya dosa yang sangat banyak, tapi tidak ada dosa syirik, maka la ilaha illallah bisa mengalahkan semua dosa ini. Sebaliknya, kalau ada yang punya kebaikan, yang kebaikannya sepenuh bumi, satu kali saja berbuat syirik, maka syirik ini menghapus semua kebaikan-kebaikan itu. Bahaya atau tidak? Sangat bahaya. Dan kita bisa tahu begitu dahsyatnya manfaat daripada la ilaha illallah. Kita punya jaminan ya untuk masuk surga, diharamkan dari neraka, paling tidak diharamkan kekal di dalam neraka. Ini kelebihan yang luar biasa, keutamaan bagi orang yang bertauhid. Baik, dari sini kita bisa paham apa keutamaan tauhid di hadis yang ketiga ini. Keutamaannya apa? Keutamaan ini judulnya apa? Keutamaan tauhid. Keutamaan yang pertama mendapatkan keamanan dan petunjuk. Keutamaan kedua dimasukkan ke dalam surga meskipun ada dosa-dosanya. Keutamaan yang ketiga diharamkan masuk neraka. Nah, berikutnya kita lanjutkan hadis yang keempat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa berkata, "Ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, "Katakanlah hai Musa, la ilaha illallah." Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, semua hamba-Mu mengucapkan ini." Allah pun berfirman, "Hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh lapis bumi
diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabbi. Nabi Musa berkata kepada Allah. Jadi di antara keistimewaan Nabi Musa itu sering berdialog dengan Allah. Ini salah satu keistimewaan Nabi Musa. Sampai Nabi Musa itu dijuluki dengan Kalimullah. Kenapa dijuluki dengan Kalimullah? Karena Nabi Musa ini paling sering berbicara dengan Allah. Nabi-nabi yang lain juga berbicara dengan Allah, tapi tidak sesering Nabi Musa. Makanya kalau kita lihat dalam ayat, bagaimana Nabi Musa itu sering sekali berdialog dengan Allah. Bahkan sampai minta untuk menampakkan zat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Ya, Nabi Musa minta, ya, hari ini tunjukkan kepadaku bagaimana sosok zat engkau ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba lihatlah kepada gunung itu. Ini istaqarra makana, kalau gunung itu masih tetap utuh, maka engkau bisa melihat saya. Allah singkapkan cahayanya sedikit, gunung tersebut langsung hancur. Maka Nabi Musa langsung sa'iqa, pingsan. Setelah dia sadar, bersujud kepada Allah, mohon ampun atas perilakunya tersebut. Jadi ini kalimullah. Di antaranya seperti hadis yang kita pelajari ini. Qala Musa ya Rabbi. Nabi Musa berkata, ya Rabbi, ya Allah, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ajari aku sesuatu yang mana aku bisa berzikir kepadamu dan bisa berdoa kepadamu dengan sesuatu itu. Jadi Nabi Musa di sini sedang meminta diajari sebuah doa, diajari sebuah zikir yang mana zikir itu bisa beliau baca untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari aku zikir atau ajari aku doa yang dengan doa itu aku bisa berzikir dan berdoa kepadamu. Jadi ini maknanya adalah Nabi Musa sedang minta diajari sebuah doa dan zikir untuk beliau pakai bertawassul. Masih ingat ya kalimat tawassul itu apa? Menjadikan perantara. Loh, padahal kan tawassul nggak boleh. Kita pernah belajar atau kita sering mendengar namanya tawassul itu hukumnya tidak boleh. Bisa masuk dalam syirik, meskipun tergantung apakah syirik besar ataupun syirik kecil nantinya. Tapi tawassul hukumnya jelas tidak boleh. Tapi kenapa ini tawassul dibolehkan? Berarti di sana ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang tidak boleh. Tawassul yang boleh contohnya seperti hadis yang kita baca ini, yaitu bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah. Maka kita boleh bertawassul dengan nama-nama tersebut, Asmaul Husna. Dan itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian berdoa, maka berdoalah dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Contohnya seperti apa? Kalau kita mau minta rizki, kita menyebut nama Allah ya Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Kalau kita mau minta rizki, sebut nama Allah ya Razzaq. Kalau kita mau minta pengetahuan, minta ilmu, ya alim, ya, wahai yang maha mengetahui, alimni syai'an, ajari aku. Atau apapun itu kita ingin minta kepada Allah, kita sebut nama-nama Allah yang berkaitan dengan apa yang kita mau mintakan tersebut. Jadi bukan sekedar mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Karim, ya Razzaq, ya Manan. Bukan seperti itu saja ketika menyebutkan Asmaul Husna, tapi
kita mau meminta sesuatu, minta sebutlah dengan nama yang berkaitan dengan apa yang ingin kita minta tersebut. Nah, ini diantara tawasul yang dibolehkan. Contoh yang lain adalah dengan apa? Amal-amal soleh. Kita menyebutkan amalan soleh kita, ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk beriman, sekarang saya sudah beriman. Engkau perintahkan saya untuk mengikuti Rasulmu, sekarang saya sudah ikuti Rasulmu. Maka berikan saya rizki, ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Ya Allah, berikan saya hidayah. Engkau perintahkan saya untuk beriman kepada ayat-ayat-Mu, saya beriman kepada Al-Quran, saya beriman kepada Rasul, saya beriman kepada hari akhir, saya beriman kepada ini semua, ya Allah. Maka berikan saya taufik, berikan saya hidayah, berikan saya keistiqomahan, berikan saya apa yang kita hajatkan kepada Allah. Kita bisa sebutkan amalan soleh. Nah, kemudian selain amal soleh satu lagi apa? Yaitu bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ini harus digarisbawahi. Doa orang soleh yang masih hidup. Kalau sudah mati maka sudah tidak boleh. Contohnya apa? Kalau ada orang soleh, menurut pandangan kita dia soleh, dia orang yang sangat taat, kita datang kepadanya, kemudian tolong doakan anak saya supaya bisa lulus, tolong doakan keluarga saya ini supaya bisa sembuh dari penyakitnya. Jadi kita minta kepada orang ini untuk doa kepada Allah. Ini kalau dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tidak boleh kita datang ke kuburannya, wahai orang soleh ini mintalah kepada Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena posisinya dia sudah meninggal. Dan kalau sudah meninggal terputus, nggak mungkin dia mendengar permintaan kita. Dan itu pun orang yang masih hidup pun disebutkan ada syaratnya dari kalangan para ulama. Syaratnya dia mendengar dan dia faham dan dia mampu melakukannya. Tadi kan yang ketiga ini dengan orang soleh yang masih hidup, ya Pak ya. Itu pun harus ada syaratnya. Syaratnya dia mendengar, kemudian dia mampu melakukannya. Contohnya bagaimana? Kalau dia jauh di hadapan kita, ada orang soleh, kita tahu dia soleh, dia orang taat, tapi tinggalnya dia, rumahnya dia itu jauh di daerah lain, karena di daerah Jakarta. Kita berada di Malang, tanpa menggunakan alat komunikasi apapun, kita langsung minta, wahai orang soleh ini, doakan kepada Allah untuk anak saya. Boleh atau tidak? Nggak boleh, karena dia nggak mendengar. Kecuali kalau menggunakan alat komunikasi, kita telepon, tolong doakan anak saya, ini boleh, karena dia sekarang mendengar ucapan kita. Tapi kalau dia tidak mendengar, maka hukumnya tidak boleh. Yang kedua, dia mampu melakukannya. Ya, dia mampu melakukannya. Kita minta tolong ya kepada anak kecil, ya, minta tolong kepada anak kecil untuk mengangkat beban batu besar yang kita tidak mampu mengangkatnya. Ini kan minta tolong, tawasul, minta tolong ya, dia untuk bisa menjalankan apa yang kita inginkan, hajat kita. Dia mengangkat sesuatu yang kita sendiri tidak mampu mengangkatnya, maka ini juga tidak boleh karena dia tidak mampu melakukannya. Bisa dipahami ya? Baik. Ini tawasul yang dibolehkan kurang lebih ada berapa tadi? 3. Masih ingat? Yang pertama dengan Asmaul Husna, yang kedua dengan amalan soleh, yang ketiga dengan orang soleh yang masih hidup. Baik. Ini Nabi Musa meminta kepada Allah, diajari sebuah doa, sebuah zikir yang bisa dia gunakan untuk meminta kepada Allah. Qala, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau kamu ingin bertawasul,
kalau kamu ingin berzikir, kalau kamu ingin berdoa, maka ucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba-hambamu juga mengucapkan kalimat ini. Nabi Musa itu pingin diajari doa khusus yang belum pernah didengar oleh orang lain, yang belum pernah diketahui oleh orang lain. Itu yang diinginkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ingin zikir doa khusus yang hanya dia saja yang tahu, tidak ada yang mengetahui. Makanya Nabi Musa mengatakan, semua hamba-hambamu juga mengatakan kalimat itu. Aku ingin doa yang lain ya Allah. Ini doa sudah umum, ini zikir sudah ma'ruf, sudah tersebar, sudah banyak orang yang tahu ya Allah. Aku ingin doa yang khusus. Jadi Nabi Musa dikiranya ada doa yang lebih utama, yang lebih khusus selain daripada la ilaha illallah. Maka apa kata Allah? Qala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin mallat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan beserta isinya selain daripada aku, kata Allah, wal ardina sab'a, dan 7 lapis bumi, 7 lapis langit beserta isinya dan 7 lapis bumi beserta isinya, fi kifatin, diletakkan dalam satu timbangan. Wala ilaha illallahu fi kifatin, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satunya. Apa yang terjadi ketika ditimbang 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya ditaruh dalam satu timbangan, kemudian ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, apa yang terjadi? Mallat bihinna la ilaha illallah. Yang lebih berat bebannya adalah kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, ini keutamaan yang besar dari kalimat la ilaha illallah. Seandainya dibaca oleh seseorang, maka amal solehnya lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masya Allah, ini kalimat yang pendek tapi luar biasa keistimewaannya, lebih berat di timbangan amal kebaikan daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti dari sini kita bisa pahami apa keutamaan la ilaha illallah dari hadis yang kita baca ini. Apa kira-kira keutamaannya? Fadilah la ilaha illallah apa di hadis ini? Nah, lebih berat di timbangan, lebih berat di timbangan daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masya Allah. Ini fadilahnya besar sekali artinya. Ya? Jadi artinya keutamaannya itu besar sekali kalimatnya. Betul. La ilaha illallah keutamaannya begitu besar, bahkan seafdol-afdolnya zikir. Ya. Fa afdalu dzikru annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seafdol-afdolnya zikir, jazakallahu khair. Seafdol-afdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Ini zikir yang paling terbaik. Dan dari beberapa kalimat dalam hadis ini ada yang bisa kita ambil pelajarannya. Di antaranya apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah itu harus disebutkan secara sempurna. Kalau dalam bahasa Arabnya dengan jumlah mufidah, jumlah yang sempurna, tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa disingkat-singkat. Kalau kita ingin berzikir dengan la ilaha illallah, zikirnya yaitu dengan ucapan la ilaha illallah sempurna. Tidak bisa kita ambil salah satu kalimatnya saja, tidak sah. Seperti kalimat Allahnya saja,
atau kalimat la-nya saja, kalimat ilahnya saja atau kalimat ilahnya saja, ini semua tidak akan sah. Jadi harus memenuhi jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kepada Nabi Musa, Allah tidak singkat, tapi yang diajarkan adalah la ilaha illallah, sempurna. Dan Nabi Musa juga berkata kepada Allah, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hamba-hambamu juga mengatakan seperti itu. Seperti itu maksudnya apa? Seperti la ilaha illallah. Jadi tidak ada istilahnya hanya menggunakan kalimat Allah saja, disingkat. Tidak ada istilahnya disingkat, tapi harus la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika membandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, itu dengan sebutan yang sempurna. Maka benar seperti yang disinggung oleh Bapak tadi, tidak boleh seseorang itu menyingkat hanya dengan kalimat Allah atau kalimat huwa. Hu itu dari kalimat huwa sampai disingkat menjadi hu. Bahkan sebagian orang mengatakan kalau kalimat la ilaha illallah itu bagi orang awam. Bagi orang umum itu zikirnya masih la ilaha illallah. Ini saya orangnya lebih khusus, jadi zikirnya pakai kalimat Allah saja. Jadi dia berzikir dengan Allah, 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 Allah. Ada yang khusus lagi, yaitu hu. Ini tidak benar, karena semua ini tidak mengandung makna. Allah saja juga tidak mengandung makna. Hu saja apalagi tidak mengandung makna. Yang mengandung makna adalah la ilaha illallah. Begitupun zikir-zikir yang lain seperti apa? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Astaghfirullah. Semuanya ini dalam bentuk jumlah mufidah, jumlah yang lengkap yang bisa dipahami. Kalau cukup astag saja atau astagfir saja tidak boleh, apalagi astaga. Astaga. Nah ini nggak boleh. Atau subhana nggak bisa. Jadi harus lengkap. Subhanallah. Alhamdulillah tidak boleh. Alhamdulillah harus lengkap. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran dari cara berzikir, dan afdhaluz zikir adalah la ilaha illallah, maka ini tidak boleh kita lewatkan. Kita punya kesempatan untuk selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya. Kita berzikir dengan la ilaha illallah, dan itu tidak harus dibaca setelah salat fardu. Biasanya orang membaca la ilaha illallah setelah salat fardu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita lihat apakah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW selesai salat fardu membaca la ilaha illallah? Belum tentu ada. Terus dari mana? Allahu alam bissawab. Harus dicari kebenarannya. Namun zikir la ilaha illallah dibaca kapan saja dan berapapun jumlahnya. La ilaha illallah. Dan juga dibaca juga tidak dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi harus direnungkan maknanya, kita resapi apa yang kita baca tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Jadi ketika berjalan, ketika kita duduk atau berbaring, sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Siapa tahu ketika kita mengucapkan kalimat ini dan bertepatan dengan qadar Allah datangnya ajal kita, ternyata kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Jaminannya apa? Surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, masuk surga. Masya Allah.
Jadi kalau kita sudah merutinkan, membiasakan, insya Allah itu yang menjadi kebiasaan kita. Dan seseorang itu diwafatkan di dalam kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi ketika ajal datang kita sedang mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi kalau ajal yang tidak diduga-duga, yang tidak didahului dengan sebab-sebab tertentu, ini lebih berbahaya. Yang istilahnya apa? Mati mendadak. Tiba-tiba langsung dicabut nyawanya tanpa ada sebab-sebab. Kalau sebelumnya sakit keras, sebelumnya ada sebabnya terlebih dahulu, mungkin dia punya kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu pun bagi siapa yang diberi taufik oleh Allah. Kalau yang kebiasaannya tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu di akhir hayat dia kepikiran untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita perlu untuk sering mengucapkan la ilaha illallah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan la ilaha illallah. Dan ada hadis lain yang diistilahkan dengan hadis bitokoh. Apa itu bitokoh? Bitokoh itu kartu. Jadi nanti pada hari kiamat la ilaha illallah ini dijadikan oleh Allah dalam bentuk satu kartu. Ya, jadi sekarang banyak kartu, nanti di hari kiamat juga kartu. Ada kartu kesehatan, ada kartu BPJS. Ya, syukur-syukur semua digabung jadi satu kartu, jadi bisa pakai buat apa saja. Buat naik apa KRL, naik apa ya. Baik. Nah, nanti pada hari kiamat la ilaha illallah dijadikan oleh Allah dalam bentuk kartu. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Sesungguhnya nanti pada hari kiamat Allah akan mengadili seorang hamba, yaitu di halayak ramai. Jadi disebutkan oleh para ulama, Allah nanti di hari kiamat mengadili orang-orang, mengadili hamba-hambanya itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi antara dia dengan Allah saja. Yang kedua di kelompok tertentu saja. Yang ketiga di semua manusia. Ketika diadili, seluruh manusia melihat orang itu diadili. Ya, betapa malunya ya, kamu dulu begini-begini, dilihat oleh seluruh manusia. Baik, ini orang nanti pada hari kiamat diadili oleh Allah dan dilihat oleh seluruh manusia. Fayansuru alaihi tis'a wa tis'ina sijilan, dan akan dibentangkan yaitu catatan amalnya, yaitu 99 catatan amalannya. Dan semua itu adalah wa kullu sijilin mislu muddil basar, dan setiap catatan itu panjangnya yaitu sejauh mata memandang. Jadi berapa banyaknya catatan amalannya tersebut. Taib. Dan yang lebih ajibnya, seluruh catatan itu adalah amalan-amalan keburukan. Tidak ada satupun amalan kebaikan. Baik, seluruh catatan 99 ini catatan amal kebaikan, dan satu catatan saja itu panjangnya sepanjang sejauh mata memandang. Baik, maka Allah bertanya kepada orang ini, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah kamu ingkari dari catatan ini satupun? Adakah satupun catatan yang kamu ingkari, yang kamu merasa itu salah gitu? Apakah kamu ketika melihat catatanmu ini ada yang kamu ingkari? Artinya apakah malaikat itu salah mencatat itu? Maka kata orang ini, adlamaka katabi al-hafid, apakah malaikatku mendolimimu? Yang tadi kita sebutkan, apakah malaikat salah mencatatnya? Yaqulu ya Rabbi, fayaqulu la ya Rabbi. Dia mengatakan tidak ya Rabb, tidak ada yang salah ya Allah. Ini semua benar. Saya bersaksi itu semua pernah saya lakukan, amalan-amalan keburukan itu. Kemudian kata Allah, afalaka udrun? Apakah kamu punya alasan kenapa kamu melakukan dosa ini? Kamu punya alasan atau tidak? Fayaqulu la ya Rabbi, aku tidak punya alasan. Ini orang yang sudah pasrah ini.
sudah pasrah, wis nggak punya alasan apapun. Kemudian fayaqulu bala innalaka indana hasanatan, sesungguhnya engkau di sisi kami, engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, sesungguhnya kami tidak akan mendolimi kamu sedikit pun pada hari ini. Meskipun kamu merasa seluruh amalanmu adalah keburukan, kamu tidak ada kebaikan sama sekali, tapi Allah bersaksi kamu punya satu kebaikan. Dan kata Allah, kami tidak mendolimi seorang hamba pun pada hari ini. Fayakhruju bitaqatan, maka dikeluarkanlah satu kartu, fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkan satu kartu itu, yaitu kartu yang tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kebaikan orang ini adalah cuma syahadat saja, dibuat dalam satu kartu. Kemudian fayaqulu uhduru wazanaka fayaqulu ya rabbi ma hadhil bitaqah, maka Allah perintahkan untuk didatangkan sebuah timbangan. Maka orang ini bertanya, ya Allah, kartu apa ini? Ma hadhihi sijilat, dengan catatan-catatan ini apa ini ya Allah? Maka faqala fa innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi sama sekali. Faqala fatudul sijilat fi kiffatin, maka catatan-catatan tadi itu diletakkan di satu timbangan. Wal bitaqatu fi kiffatin, dan kartu bitaqah tadi diletakkan pada timbangan yang satunya. Fatashatil sijilat wa taqulatil bitaqah, maka catatan-catatan amal tadi itu ternyata lebih ringan, mumbul, naik ke atas, dan bitaqah lebih berat bebannya. Wala thaqula ma'a ismillahi sayan, tidak ada yang lebih berat dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kabar gembira yang luar biasa bagi seorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Meskipun dia punya banyak catatan amal keburukan, dia punya dosa yang besar, tapi kalau dia punya la ilaha illallah, ada jaminan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika la ilaha illallah ini lebih berat, otomatis semua catatan ini tidak ada artinya, semuanya hangus, semuanya tidak ada bobot sama sekali. La ilaha illallah lebih berat timbangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil atau pelajari hadis yang terakhir. Mungkin bisa dibaca. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bihi syai'an, ataituka bi qurabiha maghfiratan." Allah berfirman, "Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa 10 jagat atau 10 bumi, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi bulan." Nah, barakallahu fikum. Hadis yang ke-5 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menerangkan keutamaan tauhid adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau. Hadis ini dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini maksudnya hadis qudsi. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai sekalian manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian
ketika engkau bertemu denganku itu engkau tidak membawa dosa syirik sama sekali. Engkau tidak menyekutukan denganku sama sekali. La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan membawa pengampunan sepenuh bumi pula. Ini Masya Allah. Bagaimana rahmat Allah yang luar biasa bagi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, meskipun dosanya tadi berapa? Satu apa dua dosa? Satu gunung apa dua gunung? Sepenuh bumi. Jadi tidak hanya dosanya di Kabupaten Malang atau di Kota Malang, tidak hanya dosanya sepenuh Kota Malang, atau tidak hanya satu dua gunung, tapi dosanya itu sepenuh bumi. Masya Allah, dosa yang sebegitu besar. Dan pastinya kalau dosa itu sepenuh bumi, kira-kira dosa kecil apa dosa besar? Ini dosa besar. Dosa besar. Tidak hanya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar pun dibawa oleh seorang hamba ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya yang menghapus dosa itu tidak hanya dengan bertaubat. Selain dari bertaubat, juga ada hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Meskipun dosa besar juga bisa dihapus selain daripada tobat. Kalau orang yang bertobat kemudian meninggal dunia ketemu Allah, ya sudah selesai karena dia sudah tobat. Ini ceritanya dia belum tobat. Ketemu Allah dalam keadaan belum tobat. Ketemu Allah sedang membawa dosa sepenuh bumi, dosa-dosa besar, tapi itu diampuni oleh Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan catatan bahwasanya yang bisa mengampuni dosa itu tidak hanya bertobat. Bahkan beliau menyebutkan ada sekitar 10 hal-hal yang bisa mengampuni dosa. Di antaranya adalah bertobat. Bertobat itu salah satu yang bisa mengampuni dosa. Selain dari tobat ada juga yang mengampuni dosa. Contohnya seperti hadis yang akan kita pelajari ini. Dan dia membawa dosa sepenuh bumi, tapi ada salah satu kelebihan dia. Kelebihan orang ini apa? Tidak syirik. Kelebihan orang ini tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan membawa pengampunan, ampunan sepenuh bumi juga. Ini Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, ya. Meskipun kita memiliki dosa yang banyak, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan ini yang menjadi patokannya adalah bertemu Allah. Orang yang bertemu Allah membawa dosa selain daripada syirik. Tapi kalau orang bertemu Allah dengan membawa dosa syirik, maka tentunya dia akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang pernah berbuat syirik, contoh ada orang yang pernah berbuat syirik, ya mungkin dulu dia belum tahu, pernah ke dukun atau pernah pelet wanita mungkin. Dulu pas datang lamar nggak diterima-terima, akhirnya jalan pintas. Ya dikasih satu bacaan, disebul, langsung kelepak-lepak ya. Atau satu bacaan dipakai asap rokok. Ini jangan ditiru ya. Jadi pakai asap rokok, kemudian diarahkan asapnya itu diarahkan ke orang yang dia sayangi itu, langsung berbalik arah. Ya karena mungkin dulu dia tidak tahu, dia melakukan kesyirikan, atau dia orang yang bukan Islam dari lahir. Baik, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesyirikannya ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi patokan adalah kalau dia meninggal dunia membawa dosa syirik, maka dia itulah orang yang akan kekal di dalam neraka. Baik. Jadi ini memperkuat
hadis-hadis yang kita bacakan di awal tadi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan diharamkan neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, atau lebih berat daripada amalan-amalan keburukannya. Itu semua menguatkan hadis-hadis tadi. Hadis ini menguatkan hadis-hadis tadi. Artinya apa? La ilaha illallah itu baru bisa bermakna kalau dia menjauhi perbuatan syirik. Karena kebanyakan orang itu jatuh dalam masalah ini. Kalau la ilaha illallah setiap hari dia baca, setiap hari dia ucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain ternyata dia melakukan syirik, maka la ilaha illallah ini tidak berfungsi karena masih berbuat syirik. Konsekuensinya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah harus menjauhi perbuatan syirik. Itu baru akan sempurna kalimat atau syahadatnya la ilaha illallah, baru sempurna kalau dua hal ini terwujud, menjauhi syirik dan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa salah satunya, ya. Allahu a'lam bishawab. Kita masuk pada kandungan bab ini. Baik, kita baca kandungannya, monggo silakan. Kandungan bab ini yang pertama, luasnya karunia Allah. Nah, yang pertama, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil dari hadis yang baru saja kita baca. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Menunjukkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah seseorang itu berputus asa dari ampunan Allah. Bagaimanapun seburuknya perbuatan kita, kita masih susah untuk bertobat, masih sulit untuk lepas dari sebuah dosa, tetap jangan pernah putus asa. Putus asa itu bagaimana? Dia merasa saya ini sudah paling buruk, saya ini sudah paling kotor, perbuatan saya ini sangat kotor, Allah tidak mungkin mengampuni saya. Ini keliru. Yang kita kedepankan adalah husnudzon kepada Allah. Yang kita kedepankan adalah mengharapkan rahmat Allah. Jangan putus asa. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Yang kedua? Yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Nah, banyaknya pahala tauhid. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Karena tauhid itu pahalanya sangat besar, pahalanya sangat banyak, bisa mengampuni, menghapus dosa-dosa yang lain. Kita tahu amal soleh itu bisa menghapus amal buruk. Tauhid itu amal soleh atau tidak? Amal soleh. Tauhid adalah amal soleh yang paling banyak menghapuskan keburukan-keburukan. Contohnya apa? Ada yang masih ingat? Tauhid menghapus keburukan-keburukan. Dari hadis yang kita baca tadi, ada yang masih ingat? Hadis tentang bitokoh. Hadis tentang apa tadi? Kartu. Bagaimana dosanya, catatannya seluas sejauh mata memandang, dan tidak hanya satu catatan, 99 catatan. Tapi itu semua habis, hangus, dihapus oleh apa? La ilaha illallah. Nah, berikutnya. Yang ketiga, selain itu tauhid menghapuskan dosa-dosa. Nah, selain daripada pahala yang besar dimasukkan ke dalam surga, tauhid juga akan menghapus dosa-dosa. Ya, orang yang tidak berbuat syirik berarti dia bertauhid, maka dosa-dosanya sebesar apapun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Yang keempat, tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Tafsir ayat dalam surat Al-An'am ini yang kita baca di pertama tadi, atau dalil yang paling pertama. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, maka bagi mereka keamanan dan juga petunjuk. Tafsirannya apa? Kedzaliman di situ apa? Syirik. Orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Nah, berikutnya. Yang kelima,
perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis ibadah. Terus hadis lanjut. Ya, yang kelima ya. Perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah. 5 perkara dalam hadis Ubadah bin Somit. Apa saja 5 perkara itu? Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Ini yang pertama. Perkara yang kedua apa? Nah, barang siapa yang bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Perkara yang ketiga, nah, Isa adalah hamba dan utusan Allah. Perkara yang keempat, itu masih satu sambungan ya. Intinya Isa adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian perkara yang kelima, ini tadi baru ketiga ya. Perkara yang keempat, surga itu benar. Perkara yang kelima, neraka itu benar. Nah, perhatikan 5 masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah. Yang kita sebutkan tadi, kalau seseorang meyakini itu, maka dia telah terbebas dari aliran agama-agama yang sesat. Karena sebagian agama mereka tidak meyakini Nabi Isa itu sebagai nabi, melainkan menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Atau sebagian lain mereka malah menjelekkan, menjatuhkan Nabi Isa alaihissalam dengan menyebutkan Nabi Isa itu anak haram, anak zina. Ini berarti tidak sempurna iman mereka, tidak sah, tidak meyakini Nabi. Tapi kita orang Islam, yaitu kita meyakini Nabi Isa itu sebagai Nabi dan Rasul, dan Nabi Isa itu bukan anak zina. Nah, ini kalau 5 perkara ini ada dalam diri kita, maka balasannya adalah akan dimasukkan ke dalam surga meskipun dia memiliki amalan keburukan. Adkhalahallahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga meskipun dia memiliki amalan keburukan. Nah, perkara berikutnya. Yang keenam, apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Ibn dan hadis setelahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah, dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Nah, apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah bin Somit yang mana? Yaitu yang baru saja kita bacakan tadi, yang 5 perkara. Hadis Ubadah yang 5 perkara. Kemudian hadis Itban. Hadis Itban itu yang mana? Allah mengharamkan neraka. Hadis Ubadah itu 5 perkara tadi. Hadis Itban itu yang Allah haramkan neraka. Kemudian hadis apa lagi? Hadis sesudahnya, yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau kita pertemukan 3 hadis ini, maka akan jelas pengertian dari kalimat la ilaha illallah. Apa pengertian daripada kalimat la ilaha illallah? Yaitu la ilaha illallah harus dengan mengharapkan wajah Allah, harus dengan keyakinan, harus dengan perkataan, dan juga harus menjauhi perkara-perkara syirik. Itu makna la ilaha illallah. Dan itu yang menjadi kesalahan kebanyakan orang. Yang tadi kita singgung, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun banyak juga mereka yang belum meninggalkan perbuatan syirik. Yang ketujuh, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Ibn, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Nah, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Itban,
Hadis Itban, ingat atau tidak ini? Hadis Itban yang mana? Hadis Itban yang mana kira-kira? Allah mengharamkan neraka. Baik. Perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Itban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Jadi la ilaha illallah itu baru dianggap kalau ketika mengucapkannya dengan ikhlas semata-mata karena Allah, tidak karena terpaksa, tidak karena untuk mencari perlindungan. Karena ada orang yang mencari perlindungan mengucapkan la ilaha illallah ketika perang terdesak oleh musuh, ketika perang terdesak oleh kaum muslimin, dia langsung la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya tidak dibunuh. Ada juga seperti itu. Bahkan ini kasus yang dilakukan oleh Usamah. Usamah itu pernah perang, kemudian sudah kalah, musuhnya ini sudah kalah, tinggal mau ditancapkan pedang, musuh ini la ilaha illallah. Tapi Usamah ini tahu, dia pura-pura, maka terpaksa ditancapkan. Tapi hal itu dilarang oleh Rasulullah. Engkau apakah tahu apa isi hatinya? Maka akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. Artinya ada orang-orang semacam itu mengucapkan la ilaha illallah ada kalanya hanya untuk selamat dari musuh. Nah, ini orang yang la ilaha illallahnya bisa dianggap kalau wabtagi bidzalika wajah Allah, ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah. Baik, berikutnya yang ke-8, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Nah, para nabi perlu diingatkan tentang keistimewaan la ilaha illallah. Kira-kira nabi siapa yang diingatkan di sini? Dari hadis yang kita pelajari tadi, hadis nabi siapa? Nabi Musa. Menunjukkan nabi juga, sekelas nabi itu juga perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Menunjukkan apa? Betapa utamanya, betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Sampai para nabi pun perlu diingatkan lagi supaya mereka tetap sadar dan tahu betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Maka kita harus selalu yakinkan dan tanamkan dalam diri kita betapa agung dan mulianya kalimat la ilaha illallah. Nah, berikutnya yang ke-9, bahwa pertimbangan la ilaha illallah mengungguli pertimbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan timbangan kebaikannya. Nah, bahwa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan timbangan kebaikannya. Kita tahu ya, la ilaha illallah itu timbangannya sangat berat. Kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain, la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya. Tapi kenyataannya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi timbangannya enggak berat. Itu salahnya di mana? Bisa karena tidak ikhlas, bisa juga karena tauhidnya, bisa karena masih berbuat syirik, atau tadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu tidak dijalankan. Konsekuensinya apa tadi? Ilmu, sidik, sama amal. Ilmu, sidik, amal. Nah, ada yang amalannya itu tidak sempurna, maka la ilaha illallah yang seharusnya itu berat akhirnya jadi ringan gara-gara amalannya kurang. Nah, berikutnya yang ke-10, dinyatakan bahwa bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. Nah, ini keyakinan kita sebagai seorang muslim kalau bumi itu ada 7 lapis dan langit juga ada 7 lapis sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang kita bacakan tadi. Dan dalam ayat surat At-Talaq ayat 12 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi seperti itu juga. Bumi seperti itu juga. Artinya apa? Bumi juga 7 lapis. Nah, berikutnya
Yang ke-11, langit dan bumi ada penghuninya. Langit dan bumi itu ada penghuninya. Kita tahu kalau di bumi betul ada penghuninya karena kelihatan. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada jin, ya. Baik. Langit apakah ada penghuninya? Jawabannya ada. Buktinya apa? Hadis yang kita baca, wa amirahunna ghairi. 7 lapis langit beserta isinya. Isinya langit diantaranya apa? Penghuni langit itu yaitu siapa? Para malaikat. Para malaikat yang menghuni langit. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan atotis sama wa huqalaha anta'id. Langit itu menderit-derit dan memang pantas langit itu bisa menderit, bersuara, keberatan muatan. Karena tidaklah ada ruang sebesar 4 jari melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan keningnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruang sebesar 4 jari. Berarti langit itu tidak kosong, seluruhnya penuh dengan malaikat. Maka wajar langit itu apa? Keberatan muatan, ya. Menderit-derit gitu ya. Baik. Berikutnya Yang ke-12, menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Nah, menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Sifat Allah di sini yang ditetapkan atau yang kita lihat dalam hadis-hadis ini diantaranya adalah wajah Allah. Allah punya wajah atau tidak? Kira-kira gimana? Punya. Buktinya mana? Ini hadisnya. Kalau ditanya mana hadisnya, ini. Ya betagi bidzalika wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Rasulullah yang mengatakan Allah itu punya wajah. Nah, seperti apanya, bagaimananya, ini tidak perlu ditanyakan. Kita perlu meyakini Allah itu punya wajah, tapi tidak perlu dibayangkan seperti apa wajahnya atau ditanyakan bagaimana wajahnya. Ini pendapat yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pendapat-pendapat yang keliru seperti akidah Asy'ariyah yang mana mereka mentaktil atau mentakwil. Apa itu? Merubah maknanya. Wajah itu dirubah menjadi kekuasaan atau wajah dirubah menjadi pahala, mengharapkan pahala, bukan wajah. Ini keliru. Kenapa? Karena mentaktil atau merubah makna. Kalau wajah ya wajah, tidak usah perlu dirubah menjadi pahala. Karena hadisnya seperti itu. Dan sebetulnya Imam Asy'ari sendiri juga sudah tobat, sudah merujuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang kalau nanti dibaca di catatan kaki, ya silakan nanti bisa dibaca di catatan kaki. Di akhir masa hidupnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu berubah merujuk ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu beliau tulis kitabnya Al-Ibana an Usulud Diyanah. Itu beliau sudah pemahamannya sudah rubah, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah seperti wajah. Nah, yang ke-13, apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibn, maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. Nah, apabila Anda memahami hadis Anas, baik. Kira-kira hadis Anas yang mana? Ya Ibn Adam, yang terakhir, ya. Hadis Anas itu hadis yang terakhir. Wahai anak Adam. Baik. Nah, apabila Anda memahami hadis Anas, hadis wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tidak berbuat syirik kepadaku, akan aku mendatangimu dengan sepenuh pahala atau ampunan sepenuh bumi juga. Ini hadis Anas. Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah dalam hadis Itban, masih ingat hadis Itban itu yang apa? Allah mengharamkan neraka. Baik. Anda akan tahu dalam hadis Itban maksudnya adalah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun.
Allah bisa mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah kalau orang itu tidak berbuat syirik. Nah, itu maksudnya. Berikutnya yang ke-14. 14. Perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nah, perhatikan perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dan pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sebutkan sama. Nabi Muhammad juga Abdullah wa Rasuluh, Nabi Isa juga sama Abdullah wa Rasuluh. Jadi tidak ada bedanya. Nabi Isa juga seorang hamba, Nabi Muhammad juga seorang hamba. Nabi Muhammad juga seorang rasul, Nabi Isa juga seorang rasul. Maka tidak ada bedanya. Dia hanya sebagai seorang nabi dan rasul. Maka kedudukannya hanya seperti itu. Tidak boleh kita mendudukkan atau mengkultuskan sebagai Tuhan. Sebagaimana juga larangan kalau ada orang yang mengkultuskan Nabi Isa, maka kita umat Islam tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad. Jadi karena kedudukannya mereka sama. Nah, silakan. 15. Mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Nah, dari hadis ini juga kita tahu keistimewaan Nabi Isa alaihi salam. Banyak sekali keistimewaan Nabi Isa, mukjizat-mukjizat beliau. Keistimewaannya juga adalah beliau diciptakan dengan kalimat Allah. Artinya beliau tidak melalui proses seperti pada umumnya. Beliau lahir tanpa seorang ayah. Allah langsung ciptakan di dalam perut Maryam Nabi Isa alaihi salam. Nah, berikutnya 16. Mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah. Nah, mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah. Ruh yang ada pada Nabi Isa sama seperti ruh yang ada pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang ada pada manusia biasa itu juga ada di dalam ruh Nabi Isa alaihi salam. Jadi tidak ada bedanya. Ya, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 17. Mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. Nah, mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. Dan ini perlu ya, karena kebanyakan orang atau ada sebagian orang yang tidak meyakini surga dan neraka itu ada. Mereka hanya beranggapan surga dan neraka itu hanyalah ancaman ataupun iming-iming motivasi dari Allah. Mereka menganggap surga dan neraka itu tidak ada. Dan itu pendapatnya atau keyakinannya orang-orang liberal yang mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Nah, kita perlu ya selalu mempelajari tentang adanya surga dan neraka supaya selalu kita itu percaya, tidak hanya percaya doang, tapi kita juga mengamalkan sebab-sebab supaya dimasukkan ke dalam surga dan menjauhi sebab-sebab yang memasukkan kita ke dalam neraka. Nah, 18. Mengetahui sabda Rasulullah SAW sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Nah, mengetahui sabda Rasulullah SAW sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Nah, seseorang datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, Allah akan datang kepadanya membawa ampunan sepenuh bumi. Jadi al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung pada perbuatannya. Nah, ya mungkin yang dimaksud ini Ustaz. Mengetahui sabda Rasulullah sesuai dengan amal yang telah diperbuat. Berarti apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu apa yang beliau perbuat, apa itu perkataannya, apakah itu diamnya, apakah itu amalnya, apa bukan itu maksudnya kira-kira. Yang nomor 18, mengetahui sabda Rasulullah sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Artinya yang diperbuat Rasulullah itu yang apa yang dia katakan. nah, bentar ya. Apa bukan begitu kira-kira maksudnya? Maaf, Ustaz. Taib ma'rifatu qawli ala ma kana minal amal.
Nah, mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan amal yang telah diperbuat. Ini hadis yang 5 perkara tadi ya. Hadis Ubadah bin Samit. Hadis Ubadah bin Samit, adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Allah memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi sesuai dengan tadi yang kita jelaskan ya, ada 2 makna. Makna yang pertama tadi, Allah memasukkan sesuai dengan amal perbuatannya. Tingkatan dia di dalam surga, balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau amalannya banyak, tingkatannya lebih tinggi daripada yang amalannya sedikit. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga meskipun dia memiliki amal-amal keburukan. Nah, berikutnya 19. Mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun. Nah, mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun. Dijelaskan ya, 1 timbangan itu la ilaha illallah, 1 timbangan itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti ada berapa nih? Ada 2 ya. Timbangan yang apa namanya? Yang ada tengah-tengah terus inilah. Timbangan apa namanya? Bukan timbangan digital ya. Lain. Ustaz, berarti bisa ya gambaran orang bodoh. Kita bisa tampilkan seperti timbangan yang gambarannya dari tengah, terus di kanan ada daunnya. Iya. Itu namanya apa? Timbangan yang ada 2 daun itu. Iya. Ada nama sendiri, neraca, bukan? Neraca namanya. Oh iya. Hah? Bilangnya neraca. Iya, betul. Ya, ini timbangan yang ada 2 daun tersebut. Nah, karena kita tahu nanti pada hari kiamat juga ada yaumul mizan, hari timbangan amal. Nah, timbangannya seperti itu gambarannya. Ya, ada 2 daun. Nah, berikutnya. Yang terakhir, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini kalau Allah itu punya wajah, ya. Dan betul, tidak boleh dirubah menjadi makna lain. Wajah ya wajah, sesuai dengan hadis yang ada atau ayat yang ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu akan binasa, yang tersisa adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 1 bab, yaitu bab keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni oleh tauhid tersebut. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang siapa yang sempurna tauhidnya akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ditanyakan, tafadhol. Silakan. Kalau kita tadi yang bahwa wajah Allah itu nggak boleh ditawilkan, berarti memang Allah punya wajah. Termasuk di sini adalah tangan Allah. Mungkin Allah di atas, memang di atas. Alamnya di mana kita nggak bisa tawilkan, nggak boleh. Ya. Apa kira-kira seperti itu? Terima kasih. Betul, ya. Wajah itu salah satu sifat Allah. Apa itu sifat? Sifat itu adalah semua pembahasan tentang Allah, itulah sifat. Jadi pembahasan apapun tentang Allah, maka itu namanya sifat. Ada nama, ada sifat. Jadi pembahasan tentang Allah itu sifat. Apakah wajahnya, tangannya, penglihatannya, pendengaran, terus jari jemari, telapak kaki, ini semua adalah sifat Allah yang tidak boleh kita takwil, tidak boleh dirubah maknanya. Kenapa? Karena kita dituntut untuk beriman sebagaimana hadis yang datang kepada kita. Dan kalau kita mau mentakwil, belum tentu takwilannya itu benar. Kadangkala malah salah, ya. Kenapa sih orang mau mentakwil? Kenapa orang itu mau mentakwil? Alasannya kadangkala
Mereka ingin mensucikan Allah. Mereka tidak mau menyamakan Allah. Pandangan mereka, kalau kita meyakini seperti itu kita menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh, kita yakini Allah punya wajah. Allah punya wajah. Bagi mereka atau bagi kelompok yang mentakwil, kata mereka kalau kita yakini Allah punya wajah berarti Allah sama dengan makhluk. Makhluk punya wajah, Allah punya wajah, berarti kita menyamakan Allah. Ini tentunya tidak benar. Karena belum tentu kita mengatakan Allah punya wajah, belum tentu kita menyamakan dengan makhluk. Allah punya wajah sesuai dengan keagungan Allah. Makhluk saja wajah satu dengan yang lain tidak sama. Ada wajah binatang, ada wajah manusia, ada wajah kota, ada wajah negara, ada wajah peradaban, ada wajah apa lagi? Ada wajah kucing ya. Ya. Ada kaki ya, kaki Allah tidak harus sama dengan makhluk. Makhluk saja tidak sama gitu loh. Kaki hewan dengan kaki manusia berbeda. Bahkan benda-benda yang lain, kaki meja, kaki gunung, kaki sapi. Nah, itu tidak sama. Maka tidak melazimkan, tidak mesti. Nah, sehingga kalau diprediksi orang yang mentakwil rata-rata kena dia telah menyamakan Allah lebih dulu. Makanya dia mentakwil. Karena di dalam otaknya dia menyamakan Allah dengan makhluk, makanya dia berusaha untuk mengganti maknanya supaya dia mentakwil. Nah, itu biasanya kalau orang yang mentakwil pasti dia yang menyamakan Allah gitu. Kalau kita yang tidak mentakwil berarti kita mengimani sesuai dengan keagungan Allah tanpa mentakwil. Baik, ada yang lain? Ini silakan. Dalam hadis terakhir, hadis Anas kan disebutkan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Apakah termasuk di sini itu dosa sesama makhluk? Nah, itu kalau dosa sesama makhluk, maka itu ada hadis khusus, ya. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa besar antara seorang hamba dengan Allah. Ada dosa minum khamr, ada dosa zina, atau dosa-dosa makan riba. Ini dosa yang antara seorang hamba dengan Allah. Dan ini dosa besar. Nah, dosa-dosa seperti ini yang bisa diampuni oleh Allah dengan orang yang bertauhid. Tapi kalau dosa yang berurusan dengan makhluk, maka harus diadili. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah hakim yang sangat adil, hakim yang tidak bisa disogok, ya. Hakim yang menentukan dengan keadilannya, maka Allah akan mengadili semua hamba-hambanya. Dan kalau dosa yang berkaitan dengan anak Adam, maka dia keluar daripada hadis yang kita bacakan tadi. Namun kata para ulama, meskipun dengan demikian, dengan kemurahan Allah bisa saja Allah menggantikan. Contoh, dia mendolimi orang. Kemudian orang ini minta pahala dari orang ini. Allah yang kasih pahala ke dia tanpa harus mengambil dari orang ini. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang menyelesaikan permasalahan mereka. Saking baiknya hamba ini, meskipun dia punya kesalahan dengan orang lain. Tapi secara umum atau secara prinsipnya adalah setiap yang punya kesalahan dengan sesama makhluk harus diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari dalam kitab tauhid ini itu zikir yang utama tadi, yaitu la ilaha illallah. Sementara dalam amaliyah kita itu dituntutkan pula bacaan zikir pagi dan petang, di mana kalimatnya itu tidak hanya sebatas la ilaha illallah, tapi yang lainnya bacanya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala
Nah, dalam konteks ini saya tanyakan, bobotnya itu kira-kira secara abdolnya itu gimana, Ustaz? Atau dua-duanya ini kita jalankan atau tercukupi dengan doa pagi dan petang? Terima kasih. Baik. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia mendapatkan pahala plus. La ilaha illallah itu sudah dapat keutamaan yang besar plus dengan zikir yang lengkap tadi. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, pahalanya mendapatkan keutamaan la ilaha illallah. Tapi kalau yang lengkap ditambah seperti tadi, maka dia ada tambahan zikir yang lengkap tadi. Maka apakah lebih utama mana? Semuanya utama. Kalau kita ada momen-momen yang disuruh untuk membaca lengkap, ya kita baca lengkap. Seperti selesai sholat maghrib dan juga sholat subuh, diajarkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali atau 100 kali. Yang bisa 10 kali silakan, yang 100 kali silakan. Kalau mau 100 kali silakan, ya. Ba'da maghrib dan ba'da subuh. Nah ini kalau momen seperti itu kita diperintahkan dengan membaca lengkap, ya kita baca dengan lengkap. Atau doa sebelum tidur, ya. Atau mohon maaf, setiap pagi membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca ini 100 kali di pagi hari, balasannya apa? Dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Dia akan selalu mendapatkan petunjuk dan dia tidak akan diganggu oleh binatang buas atau binatang berbisa. Tidak mempan. Racun tidak mempan. Racun binatang buas tidak mempan. Ini masalah 100 kali. Kalau seperti itu kita baca lengkap. Lalu dalam momen yang biasa bisa kita mau membaca lengkap atau hanya la ilaha illallah juga tidak masalah. Nah, Allah alam bisawab. Sudah? Atau ada yang lain? Bentar, ini yang masih ada sambungannya. Oh ya. Ini mengenai bacaan zikir pagi petang yang di muslim itu. Karena memang 100 kali kalau pagi. Tapi kadang-kadang kita itu lama kalau kita lihat itu hampir 5 menit baca itu aja. Terus kita ulangi 10 kali aja, barangkali itu juga memadai. Gimana Ustaz? Terima kasih. Apa? Diskon. Karena memang lama itu baca la ilaha illallah kalau ada komputer sama itu. Jadi perlu diingat ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Dan Rasulullah mengatakan i'malu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Baik. Tapi kita juga harus ingat ya bahwasanya zikir pagi petang itu tidak diwajibkan, tidak disyaratkan harus duduk di satu tempat khusus. Kita boleh sambil berjalan, boleh sambil melakukan aktivitas, boleh. Sebagian orang merasa zikir ini harus duduk di satu tempat. Jadi kalau saya keburu mau ke pasar, keburu mau ke sini, nanti waktunya terbuang. Nah, jadi boleh kita sambil membaca zikir seperti itu, sambil beraktivitas juga boleh. Nah, saking sibuknya Pak ya. Saking sibuk kesel. Nah, betul. Nah, memang pertama kita coba 10. Besoknya kita usaha tambah ya 15, 20. Lama-kelamaan kita sudah terbiasa. Seperti orang yang olahraga Pak ya. Biasanya dia lari kecil mungkin hanya 500 meter atau 300 meter. Besoknya atau minggu depan dia bisa lebih dari itu. Dan terus seperti itu dilatih. Nah, baik silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
malaikat Jibril yang mengajarkan tauhid kepada umat Islam melalui Rasulullah, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Iman yang 6, kemudian Islam yang 5, dan ihsan itu kan artinya beribadah seakan-akan melihat Allah, atau kalau tidak bisa meyakini bahwa Allah melihat kita. Apakah di dalam tadi yang disampaikan Ustaz ini akan termasuk di dalam situ yang diajarkan ini yang pertama. Yang kedua tentang paman Rasulullah Abu Thalib. Jadi kita ketahui bahwa Abu Thalib ini kan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Rasulullah, membela Rasulullah, menjadi saksi kenabian Rasulullah, sampai istri beliau bekerja. Ini hanya karena mungkin karena gengsi waktu itu kan, waktu akhir hidupnya kan ada Abu Jahal, sehingga pamannya Rasulullah juga, sehingga beliau dibisikin ya apakah tidak mengingat leluhurnya, agama leluhurnya. Buktinya Rasulullah mengatakan bahwa paman Rasulullah ini Abu Thalib ini akan dimasukkan neraka yang paling ringan. Sedangkan kita sendiri ini belum tentu, mungkin kami ya, Pakistan enggak, masih menjawab masalah enggak. Amin, amin, doa. Kami yang doakan kami. Nah ini kan susah mendapatkan neraka, susah neraka yang paling ringan ya, di mana kan akhirnya akan membakar itu ya. Ini berarti di situ tersiratnya kan ya diampuni Abu Thalib ini, karena ya itu tadi ya. Cuman ya kita kan nggak tahu isi hati tadi yang ada orang yang dibunuh mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah marah kan karena dibunuh itu kan nggak tahu isi hatinya apa, apakah kamu telah membedah hatinya sehingga tahu kan, marah sekali terhadap hal tersebut. Apakah Abu Thalib juga begitu? Mungkin ada sebesar bibit atau mungkin yang nggak diucapkan hal ini. Jadi mohon arahan untuk ibrah dari kita. Nah, baik. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, malaikat Jibril mengajarkan kepada umat Islam tentang Islam, iman, dan ihsan. Apakah tauhid ini termasuk dalam pengajaran malaikat Jibril? Begitu Pak ya? Jawabannya termasuk. Tauhid ini mungkin di awal sekali ya sudah kita jelaskan. Tauhid ini adalah bagian daripada rukun iman. Ya, rukun iman yang ada di dalam hati, percaya kepada Allah. Nah, tauhid ini masih membahas tentang percaya kepada Allah. Kita belum belajar percaya kepada Rasul, kepada malaikat, kitab-kitab, hari akhir, qada dan qadar. Ini kita belum belajar. Kita baru belajar di iman yang pertama ini, tentang percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu dari segi, kalau dalam istilahnya para ulama itu ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Nah, ini kita baru masuk di pembahasan pertama. Nah, dan dalam rukun Islam juga syahadat ya, karena Islam itu berkaitan dengan perkara-perkara yang dohir, perkara-perkara yang nampak. Maka syahadat karena syaratnya atau salah satu rukunnya harus diucapkan, maka dia masuk dalam rukun Islam yang pertama. Orang yang masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam atau bukan? Rukun Islam. Masuk dalam pembahasan pengajaran malaikat Jibril. Jadi ini masuk Pak ya. Dan nanti diharapkan orang yang betul-betul imannya itu sudah sangat sempurna, maka barulah dia mencapai yang namanya ihsan. Ihsan itu apa?
segala perbuatannya itu dia sudah beranggapan saya sedang bermuamalah dengan Allah, bukan dengan kamu. Dia beri orang, dia sedang mengasihi Allah, bukan mengasihi kamu. Dia berbuat baik kepada orang lain, dia sedang berbuat baik kepada Allah, bukan kepada kamu. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia hanya mengharapkan wajah Allah. Itu orang yang ihsan, seakan-akan dia melihat Allah. Sehingga dia berbuat baik kepada orang lain, balasan orang itu kepada dia buruk, ya dia tidak peduli karena bukan urusan saya melakukan kebaikan itu untuk Allah. Kamu mau balas seperti apapun, ya itu urusan kamu, saya nggak ada urusan. Itu kalau orang sudah ihsan. Nah, itu yang sangat sulit, ya. Kita beramal kadang-kala masih ada campur-campur gitu ya. Masih senang dipuji, masih pengen dilihat. Ini orang yang ya belum ihsan gitu. Kalau si ihsan betul-betul mengharapkan wajah Allah. Baik, pertanyaan yang kedua tadi adalah Abu Thalib diringankan siksaannya di neraka yang paling ringan. Baik, perlu diketahui ya, para ulama itu menyebutkan neraka itu ada 7 tingkatan. Surga juga ada 7 tingkatan. Setiap tingkatannya ya, kalau di surga ada 100 tingkatan. Setiap pintunya itu nanti ada 100 tingkatan. Jadi orang yang berjihad pun tidak 1 tingkatan. Ini pintu orang yang berjihad. Surganya orang yang berjihad itu tidak 1 tingkatan. Orang yang sholat masuk dari pintu ini. Di dalamnya mereka tidak 1 tingkatan. Orang yang berpuasa masuk dari pintu ini. Di dalamnya mereka tidak 1 tingkatan. Orang yang masuk neraka juga tidak 1 tingkatan. Disebutkan oleh para ulama, tingkatan yang pertama orang-orang Islam yang berbuat dosa. Itu tingkatan yang paling atas neraka. Tingkatan yang ke bawah orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir tidak satu tingkatan. Orang Islam paling atas juga tidak 1 tingkatan, tergantung amalannya, tergantung dosanya. Orang kafir di tingkatan bawah setelah orang beriman juga tidak 1 tingkatan. Nah, Abu Thalib tingkatan yang paling ringan. Di tingkatan yang paling bawah setelah umat Islam. Paham gak ini? Nah, bahkan nanti yang paling dasar itu orang-orang munafik. Yaitu yang paling dasarnya neraka itu orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka bawah yang paling bawah. Neraka bagian bawah yang paling bawah. Ini orang-orang munafik. Nah, jadi tidak 1 tingkatan. Jadi orang-orang munafik sendiri pun di neraka yang paling bawah pun tidak 1 tingkatan. Mereka levelnya tergantung amalannya juga. Orang kafir yang amalannya lebih buruk lebih berat siksanya daripada orang kafir yang amalannya tidak terlalu buruk. Jadi tidak sama rata 1 siksaan, tidak. Nah, Abu Thalib ya, dia orang kafir tapi dia punya amalan kebaikan, keburukannya itu sedikit, maka siksanya cuma ringan. Tapi otaknya umumnya gimana? Nah, itu siksanya paling ringan aja, otaknya mendidih, apalagi siksaan yang berat. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Baik, mungkin cukup sekian ya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, kita akhiri ya, karena sudah sudah umum Pak. Otaknya sudah umum. Ya, karena sudah umum maka kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.